Selamat malam. Presiden Jokowi memastikan vaksin COVID-19 akan diberikan gratis pada masyarakat Indonesia. Presiden juga memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian vaksin ke seluruh masyarakat. Apakah ini kabar baik? Inilah Rosi, vaksin gratis untuk semua. Semua warga negara berhak kok untuk layanan kesehatan dan itu dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Ya secara etika ya tidak tepat ya, apalagi ini satu situasi pandemi, ya wabah global, bencana nasional, suatu situasi yang harus ada sense of crisis. Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Setelah ramai desakan pada pemerintah untuk menggratiskan vaksin COVID-19 bagi seluruh warga, Presiden Jokowi pada hari Rabu siang akhirnya mengumumkan pemberian vaksin secara gratis untuk seluruh masyarakat. Apakah pernyataan Presiden bisa menghentikan gaduh soal vaksin COVID-19? Sudah bergabung anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Profesor Sujatmiko, pakar sosiologi bencana NTU Singapura sekaligus penggagas petisi vaksin COVID-19 gratis, yaitu Profesor Zulfikar Amir, dan pegiat media sosial pendukung vaksin mandiri Poltak Hotradero. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Hai, saya mau ke Bung Zulfikar dulu. Dengan pernyataan Presiden yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Istana, apa pandangan Anda? Apakah ini menjawab petisi Anda selama ini? Tapi sebelum Anda jawab, kita ulang sekali lagi pernyataan Presiden. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Pada Bung Zulfikar, pertanyaan pertama ini saya tujukan pada Anda, apakah ini kabar baik menjawab petisi Anda untuk menggratiskan vaksin COVID? Oke, pertama-tama saya ingin berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah mengambil keputusan yang sangat penting, sangat krusial untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Dan itu menunjukkan perhatian yang serius dari Bapak Jokowi atas apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tetapi sebenarnya drama ini tidak perlu terjadi gitu loh. Artinya jika memang pemerintah memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani pandemi ini, yang namanya program vaksin mandiri atau komersialisasi vaksin itu tidak hanya tidak etis, tidak tepat, tapi juga bisa membuat program vaksinasi itu gagal
Padahal ini adalah harapan terakhir kita untuk menyelesaikan pandemi setelah 3 kesempatan sebelumnya itu dibuang sia-sia oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi secara lebih efektif. Sampai di situ dulu Bung Zulfikar, artinya harusnya vaksin mandiri, lalu kemarin ada soal 30% bayar, 30% gratis, 70% bayar, itu harusnya nggak ada? Udah tidak perlu sebenarnya. Kalau misalnya memang pemerintah ingin menggunakan vaksin sebagai solusi pamungkas, mereka mestinya sudah punya hitungan-hitungan yang cermat bahwa vaksinasi ini harus dilakukan secara efektif, dan ketika program vaksin mandiri diberlakukan, dia akan bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi secara lebih efisien. Saya ingin beralih dulu ke Profesor Soedjatmiko. Apa tanggapan Prof? Apa juga ini menganggap sebagai sebuah kabar baik? Ya, pertama kami sangat menghargai keputusan Presiden yang begitu cepat ya dan jelas ya. Karena kebetulan ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di ITAGI ya, bahwa secara undang-undang dalam keadaan pandemi, orang dalam keadaan wabah yang lokal saja itu peran pemerintah harus peran yang terbesar ya. Yang kedua, kita tahu bahwa untuk menghentikan pandemi dengan menggunakan vaksinasi, di samping tetap menjalankan 3M dan 3T, maka imunisasi harus bisa mencakup cakupan yang tinggi, ada yang mengatakan sekitar 70% ya, karena untuk mencapai herd immunity, dan harus dalam waktu yang cepat. Yeah. Dan untuk itu, yang mampu melakukan cakupan dengan cepat 70%, 70 atau berapa persen ya, dan dalam waktu singkat hanya sarana pemerintah karena mempunyai SDM yang cukup dan sarana yang sudah tersebar sampai pelosok-pelosok dan sudah terbiasa rutin melakukan imunisasi untuk bayi, balita, usia sekolah maupun orang dewasa. Jadi, kata kuncinya adalah 70% untuk herd immunity. Angka itu bisa debatable ya, tapi kira-kira sekitar dan itu. Harus dengan cepat. Dan itu negara yang hanya punya. Ya, oleh karena itu wajarlah dalam rekomendasi kami, pemerintah harus mengambil peran terbesar untuk melakukan imunisasi sambil kita tetap menjalankan 3M. Prof, maaf, saya potong sebentar. Pemerintah atau negara mengambil peran yang besar, itu pasti. Tetapi soal gratisnya, apakah tadi sempat diulang oleh Presiden gratis, tidak bayar sama sekali. Apakah menurut Prof ini sesuatu yang realistis? Bagaimana Anda memaknai kata gratis dari Pak Jokowi? Ya. Kalau masalah pembiayaan, tentu pemerintahlah yang lebih tahu berapa dana yang mereka punya. Tapi kami hanya menyarankan proporsi terbesar dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pendanaannya tentu pemerintah yang lebih tahu. Kenapa itu tadi sarananya ada dan lengkap dan tadi supaya bisa tercapai cakupan yang lebih tinggi, yang tinggi dalam waktu yang cepat sehingga pandemi segera turun. Gitu. Dan tetapi tidak menutup peluang bahwa swasta pun bisa berperan karena pengalaman kita selama ini dengan imunisasi anak sebagian besar di-cover oleh pemerintah, tapi ada walaupun disediakan gratis bagian yang mau ingin membeli sendiri dengan daya sendiri atau asuransi segala macam, tetap terbuka peluang. Standpoint dari Prof Soedjatmiko adalah negara harus mengambil peran yang besar tapi tidak tertutup kemungkinan pada swasta. Sementara bagi banyak orang menanggapi ini adalah gratis, ya semuanya gratis. Apakah itu juga yang Anda terima, persepsi yang Anda terima Prof Zulfikar Amir, bahwa gratis bagi seluruh rakyat Indonesia? Oh iya, sangat. Jadi memang sangat krusial untuk membuat vaksin ini sebagai sebuah barang publik. Karena kita bicara dalam kondisi pandemi di mana ketika ada sekelompok orang walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak tapi kemudian rentan terhadap penularan, dia akan membuat pandemi ini berlangsung lebih lama. Betul. Gitu. Tapi saya ingin tanya standpoint Anda ketika Presiden mengatakan gratis tidak bayar sama sekali. Apakah yang Anda terima juga itu adalah gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak terbuka untuk membayar sama sekali? Jadi tidak ada pembayaran sama sekali? Oh iya betul, karena ini memang sudah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, dan karena itu yang Anda terima dari pernyataan Presiden ya, gratis untuk semua tanpa terkecuali. Betul. Tapi kemudian kan kita harus melihat dulu detail-detail gratisnya seperti apa, jangan sampai ada terms and condition di belakang itu yang kemudian akhirnya membuat istilah gratis ini itu tidak 100% gratis. Makanya kita juga harus hati-hati di sini untuk melihat kata gratis. Oke, Bung Polta Kotradero, dalam banyak cuitan Anda bisa dibilang mendukung vaksin mandiri. Apakah pernyataan Presiden kemarin itu Anda anggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini? Saya rasa enggak. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari jauh-jauh hari
dari pernyataan Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Pengendalian Penyakit itu sudah menyampaikan bahwa akan ada kelompok masyarakat yang memperoleh secara gratis, secara cuma-cuma. Totalnya dan kalau kita merujuk pada APBN 2021 itu kita lihat ada itemnya bahwa sudah akan dianggarkan 18, sekian triliun untuk vaksinasi atas 160 juta orang. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga detailnya ada 6 kelompok, di dalamnya ada garda terdepan, petugas medis, ada TNI, Polri, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, pendidik, aparatur negara, dan itu semuanya ada. Kemudian yang jangan lupa juga adalah penerima bantuan iuran BPJS. Nah, jadi memang masyarakat yang nggak mampu sama sekali, jumlahnya 86.622.867 orang. Kalau begitu, bagaimana Anda memaknai pernyataan Presiden yang mengatakan gratis? Buat Anda itu bukan gratis semua. Kan kita sama-sama ingin menerjemahkan apa pernyataan Presiden soal gratis tidak bayar sama sekali. Anda melihat bukan berarti gratis semua? Hak untuk gratis. Masalah hak itu diambil apa enggak itu kembali lagi pada masing-masing ya. Jadi kembali lagi, jadi kalau misalnya disebutkan yang gratis cuma 32 juta orang, sebentar udah lihat ini datanya dari mana nih, keterangannya dari mana, karena bahkan di anggar APBN pun sudah RAPBN 2000 tahun depan ya, karena kita tahu ya itu yang akan digunakan buat semua yang dikerjakan itu adalah sudah disusun dari kemarin-kemarin, itu disebutkan 160 juta gitu. Oke, sebentar, saya ingin ada duitnya gitu. Ya, Anda menggunakan kalimat bahwa gratis bagi yang ingin menggunakan haknya. Iya. Ia menggunakan vaksin secara gratis. Betul. Ya, apakah ini berarti sama seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bung Zulfikar? Ini terms and condition applied atau subject to ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau dia misalnya mau gratis, ya inilah kondisi yang harus dihadapi. Kalau nggak mau itu, ya dia kalau mau vaksin lagi ya dia harus bayar. Saya rasa enggak, karena kalau lihat ya detailnya ya seperti, terutama saya sorot yang mengenai kelompok PBI ya, itu yang benar-benar disubsidi itu ya, disubsidi oleh pemerintah dari penerima bantuan iuran. Jadi bayangin itu bahkan bayar iuran BPJS kesehatan aja udah nggak sanggup gitu sampai dibantu. Sebanyak 86 juta itu adalah bagian terbesar memang perlu kritikal. Jadi saya setuju bahwa memang bagian terbesar sampai dengan kritikal itu memang dikerjakan dan itu sudah dianggarkan, sudah ada duitnya dan lain-lain. Tapi kembali lagi kan, ini kan membuat bahwa memang yang akan divaksinasi itu jumlahnya banyak, kemudian juga kalau ngelihat channel-channelnya, kanal-kanalnya kemungkinan akan melalui puskesmas, kemudian karena disebutkan BPJS berarti semua yang menjadi atau terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, dan ini datanya semua ada 200 juta orang gitu. Ya, kalau begitu pertanyaan saya menutup bagian ini kepada Bung Zulfikar, apakah dengan vaksin gratis untuk semua artinya menurut Anda tidak ada lagi ruang untuk vaksin mandiri? Selama kita belum mencapai herd immunity, ya, selama kita belum mencapai 70% itu, semua harus dilakukan secara gratis dan harus dikelola oleh pemerintah. Artinya untuk mencapai herd immunity harus gratis? Harus gratis. Mungkin setelah kita mencapai titik herd immunity, lalu kemudian pandemi ini kita kendalikan, mungkin ada program-program vaksin mandiri yang memungkinkan orang untuk memilih. Tetapi itu setelah kita berhasil menyelesaikan krisis ini. Oke, kita masih akan bahas saat lagi karena Presiden sudah mengumumkan vaksin gratis untuk semua. Apakah ini artinya tidak ada lagi vaksin mandiri? Kami kembali sesaat lagi.